warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yunidar Hayani Nasution, NIM 24211000314. Tempat tugas saya di SD Negeri nomor 108293 Perbongan. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTQ Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adrari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 pada kelas 4 SD untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya, Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua. Iya, apa kabar anak semua hari ini? Iya, alhamdulillah kalau pada sehat semua pada baik ya. Sudah pada sarapan? Kayak apa nak? Tadi? Ya, nasi goreng. Yang lain? Ada roti, ada lagi yang lain? Nasi lemak, katanya enak bagus. Kalau kita ke sekolah itu, kita sarapan dahulu ya nak ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ilmu dari gurunya mudah nak. Kenapa mau bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya kita dari rumah gak sarapan, kita ke sekolah lemas sampai jam 8 lapar, jadi tidak konsentrasi. Jadi kita harus sarapan dahulu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya nak. Coba ketua kelasnya pimpin doanya kawan-kawannya nak, maju ke depan. Ayo semua tangannya ke atas nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, seperti biasa, selesai kita membaca doa, kita membaca surah pendek. Untuk hari ini nak, surah pendek yang kita baca adalah surah Al-Asr. Ya, sama-sama supaya dan tahu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca surah pendek. Sekarang kita untuk menilai dari lagu kebangsaan kita ini, kita menyanyikan satu dosa satu bangsa. Enak bunyinya, dipandu yuk ke depan. Ada Umi. Kita menyanyikan lagu kebangsaan ya nak ya. Satu dosa satu bangsa, sama-sama ya. Ingat bunyinya ya. 1, 2, 3 ya. Satu dosa satu bangsa, satu bahasa kita, tanah
bagus, suaranya cantik-cantik ya, bagus. Oke. Untuk selanjutnya, materi kita hari ini adalah membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 13. Oke, sebelum kita ke materi, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, nak, ya. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah dapat anak umi semua dapat membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 13. Yang kedua, anak umi semua bisa menulis Quran surah Al-Baqarah ayat 13 dengan benar. Yang ketiga, tujuannya itu yaitu untuk anak umi semua supaya bisa menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Baqarah ayat 13 dengan benar. Itu dia tadi tujuan untuk pembelajaran hari ini ya, nak, ya. Allah ya Rasulullah. Sama anak umi semua. Sudahkah anak umi semua mengaji hari ini? Sudah. Oh, yang jujur, sudah apa belum? Bagus kalau sudah ya. Ada yang belum, nak? Kalau bisa, nak, apa ya, ngajinya, nak, ya, jangan tidak mengaji. Kedua, pertanyaan kedua, anak umi. Ada yang tahu nggak makhorijul huruf itu apa dan hukum tajwid itu apa, nak? Oh, ada yang tahu, ya, bagus. Ada tahu nggak? Ada yang belum tahu, nak? Iya, kalau yang sudah tahu nanti Umi tetap jelaskan, yang belum tahu kita jelaskan biar lebih mantap lagi ya. Selanjutnya, mengapa Quran surah Al-Baqarah itu diturunkan Allah? Nah, ada yang tahu? Nah, kalau yang ada yang nggak tahu, di sini menjelaskan ya. Di sini ada kata Bilal bin Rabah. Sebelum Ibu menjelaskan kisahnya kenapa tuh diturunkan Quran tadi, Quran surah Al-Baqarah tadi, ini mau tanya, ada yang kenal nggak sama Bilal bin Rabah? Atau ada yang tahu nggak sama Bilal bin Rabah? Siapa yang tahu, nak? Coba tulis tangannya. Siapa, nak, Bilal bin Rabah? Siapa? Ada yang tahu? Siapa Bilal bin Rabah? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu biar Umi kasih tahu. Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Itu dia tadi. Oke, pertanyaan tadi biar kita jawab. Mengapa Quran surat Al-Baqarah itu turun? Ada sebuah kisah. Nah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Sebagian penduduk Mekah terkaget-kaget. Ada yang berkata, budak hitam ini kan yang azan di atas Ka'bah. Yang lain berkata, jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya. Lalu turunlah surah Al-Baqarah ini. Jelas mengapa Quran surah Al-Baqarah tadi diturunkan? Karena apa? Karena ada sebuah kisah Bilal bin Rabah itu karena orangnya hitam sekali. Jadi penduduk Mekah di sana heran nih makanan hitamnya. Jadi kata penduduk Mekah sana, kenapa bisa budak hitam ini pula yang mengumandangkan azan? Jadi Allah itu kan tidak membeda-bedakan umatnya, manusia. Mau dia hitam, mau dia putih, mau dia pesek, mau dia hidungnya mancung, mau dia pendek, mau dia tinggi, ya kan? Allah itu tidak membedakannya. Yang membedakannya apa, nak, di mata Allah? Yaitu tingkat ketakwaannya. Itu dia tadi ya. Jadi dari sini kita pelajaran untuk kita tidak boleh membeda-bedakan teman, ya kan? Ataupun siapapun itu, ya. Makanya turunlah Quran surah Al-Baqarah ini. Yang kedua, mengapa turun Quran surah Al-Baqarah itu? Lihat, sudah menjelaskan juga tadi, yaitu menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan. Yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan, nak, bahwasanya kita tidak boleh membedakan
yaitu supaya bisa menjelaskan pentingnya hukum tajwid, karena kalau sudah salah bacaan, salah maknanya. Jelas di sini nak. Kalau anak Umi semua baca Al-Quran nak, kita harus sesuai dengan makharijul huruf ataupun hukum tajwidnya. Kenapa nih? Bacaan itu aja kan bisa sih, ngapain mesti pakai hukum tajwid? Kenapa nak? Kalau kita salah huruf, salah hukum tajwid, bisa salah artinya ataupun salah maknanya. Ya, jadi kita harus membacanya sesuai dengan hukum tajwid. Itu dia tadi ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, perhatikan. Di sini ada bacaan Quran surah Al-Hujurat. Umi hidupkan videonya, diperhatikan, didengarkan hukum tajwidnya, makharijul hurufnya. Ya, kemarin kan Umi udah membagi kelompok untuk kalian supaya nanti selesai nanti kita memperhatikan bacaan tersebut per kelompok, nanti Umi suruh kalian membacanya ya per kelompok. Oke, ya. Quran surah Al-Hujurat ini secara makharijul hurufnya benar, hukum tajwidnya juga benar. Perhatikan ya Nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sudah bisa? Jadi secara makharijul hurufnya benar, hukum tajwidnya juga benar. Perhatikan ya Nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sudah bisa? Oke, ini Umi udah bagi kelompoknya ya. Ada 5 kelompok kita ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dimulai dari kelompok 1. Dari mulai tahu ya Nak ya, sama-sama ya. Gak usah takut, kita belajar ya. Oke, 1, 2, 3, 4,
Oke, kelompok 1 bertepuk tangannya dulu. Oke, sekarang kelompok 2 ya Kak ya. Yang buat suaranya ya, kelompok 2 ya. Oke, dari Taus ya. 1, 2, 3, ya. Ya, yang mana nak? Ya. Iya, pintar. Bagus ya untuk anak unit sudah lumayan ya. Oke, kelompok 3, 4, ya, 5. Alhamdulillah semua sudah bagus ya membacakan Quran surah Al-Baqarah ya. Satu persatu kelompok. Senang melihatnya ya, sudah ada kemajuan. Walaupun masih ada hukum tajwidnya yang agak sedikit ketinggalan ya, nah, ya ada yang salah. Nggak apa-apa, sekarang nanti menjelaskan bagaimana kita mengeluarkan hukum tajwid dari Quran surah Al-Baqarah ini. Oke, perhatikan nak. Sekarang kita membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 13 perlu memperhatikan. Nah, ini dia hukum tajwidnya nak. Perlu memperhatikan apa? Yang pertama, bacaan matnya atau panjang. Yang kedua, bacaan gunnah atau berdengung. Yang ketiga, bacaan qalqalah atau memantul. Oke, lanjut saja kita ke Quran surah Al-Baqarah. Nah, coba dilihat. Di sini Umi sudah kasih garis bawah ya. Ada warna merah, ada warna hitam, ada warna hijau. Berarti itu berbeda untuk tajwidnya nak ya. Satu persatu kita kupas. Umi kasih contoh, nanti lanjut Umi tanya satu persatu ya nak. Oke, lihat. Ya, ini sebenarnya ada gelombang ya nak ya. Ini ada gelombang ya sebenarnya ya. Jadi itu kalau sudah ada gelombangnya itu menandakan panjang itu kan. Nah, itu dikatakan apa nak? Nah, ya dikatakan mat karena panjangnya itu ini kan tinggal kan sebenarnya ada gelombangnya. Nah, itu namanya mat. Matnya itu panjangnya Umi kasih tahu dulu ya 4 sampai 5 harkat. Dikatakan mat apa dia? Mat jaiz. Ingat ya, bahwasanya ini adalah hukum tajwidnya mat jaiz. Jadi hukum tajwidnya kita bacanya panjang. Nggak boleh kalian bacanya ya ayyuhan, nggak boleh. Jadi panjangnya 4 harkat sampai 5 harkat. Tentukan ya, lihat. Ya ayyuhan sampai 5 harkat. Jangan ya ayyuhan, udah salah. Ya, karena ini namanya mat jaiz, panjangnya 4 sampai 5 harkat. Selanjutnya, di sini ada nun. Pakai tanda apa ini, Nak? Tasdid. Ya, nun bertasdid. Hukum tajwidnya adalah wajibul gunnah. Wajibul gunnah itu adalah wajib berdengung membacanya. Contoh, ya ayyuhan. Kan didengungkan. Jangan cepat. Ya ayyuhan nasu. Enggak. Ya ayyuhan. Didengungkan ya. Nasu. Ah, itu namanya wajibul gunnah. Oke. Ini wajibul gunnah kan ini hukum tajwidnya. Wajibul gunnah itu nunnya berjumpa dengan tasdid, dibaca berdengung. Kira-kira ini nun bertasdid enggak? Sampai 5 harkat. Jangan ya ayyuhan, udah salah. Ya, karena ini namanya mat jaiz, panjangnya 4 sampai 5 harkat. Selanjutnya, di sini ada nun. Pakai tanda apa ini, Mak? Tasdid. Ya, nun bertasdid. Hukum tajwidnya adalah wajibul gunnah. Wajibul gunnah itu adalah wajib berdengung membacanya. Contoh, ya
Ya ayyuhan nasu. Enggak. Ya ayyuhan didengungkan ya. Nasu. Itu namanya wajibul gunah. Oke. Ini wajibul gunah kan ini buku tajwidnya. Wajibul gunah itu nunnya berjumpa dengan tasdid, dibaca berdengung. Kira-kira ini nun bertasdid enggak? Ya, apapun tajwidnya wajibul. Ya artinya adalah wajib berdengung. Oke, selanjutnya lihatnya ini jelas kalau sudah katanya merah itu Pak, yang hitam itu wajibul gunah, berarti ini apa ya warna hijau? Iya, qalqalah. Karena ada apa? Huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu apa? Qaf, ta, ba, jim, sama dal. Jadi huruf qalqalah yang dia berbaris mati, berada di tengah-tengah kalimat. Itu dikatakan qalqalah apa, Nak? Qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Qalqalah kecil itu adalah pantulannya itu yang kecil. Contoh, khalaqnakum. Ada nggak dipantulkan tadi? Ada. Jadi jangan bacanya nanti kalau sudah tahu hukum tajwidnya, khalaqnakum salah. Ya kan? Jadi khalaqnakum. Itu dia. Jadi hukum tajwidnya adalah qalqalah sughra. Oke. Selanjutnya, ini hukum tajwidnya apa, Nak? Merah. Atau tadi merah itu apa? Mat apa dia? Panjang. Namanya dia, Nak, karena ini tadi kan 4 harkat karena ada lengkoan baris atas kan ada lengkoan ini. Ini karena tidak ada lengkoannya, dia cuma 2 harkat panjangnya, itu dikatakan mat asli. Panjangnya cuma 2 harkat. Kalau ini kan sampai berapa? 4 sampai 5. Ya kan? Bacaannya bagaimana? 2 harkat. Waja'alna. 2 kali aja. Waja'alna. 2 ketukan. Nah, kalau ini tadi kan gini ya 4 kali kan. Kalau ini waja'alna 2 kali aja ya. Waja'alna syu'uban wa qabala. Ini pun sebenarnya ada yang bergelombang. Tahu kan, Nak? Baris yang bergelombang itu yang nadanya panjang. Ini namanya apa? Mat juga, ya kan? Oke, sampai di sini sudah paham, Nak? Ya sudah paham. Iya, alhamdulillah kalau sudah paham. Kita lanjut ya, Nak. Oke, coba lihat. Selanjutnya, di sini kita mengartikan surah Al-Hujurat ini ya, Nak ya. Perhatikan surah Al-Hujurat. Coba dilihat. Di situ ada surah Al-Hujurat dan arti serta kandungan surah Al-Hujurat. Coba dulu Umi suruh baca satu orang laki-laki yang mau membaca arti dari Quran surah Al-Hujurat. Artinya siapa yang mau? Nak, tunjuk tangannya. Yang mau berarti anak pintar. Ayo, siapa yang bacakan? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Iya. Bagus ya, namanya sudah membaca. Coba ini kayaknya anak Umi suruh Allah ya Rasulullah. 1, 2, 3, ya. Aku sayang Allah. 2, sayang Rasulullah. 3, Al-Quran kitabku. 1, 2, 3, Islam agamaku. Sudah dibacakan kawannya dengan kuat ya, bagus. Bahwasanya arti dari Quran surah Al-Hujurat itu adalah bahwasanya Allah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang bertakwa. Itu dia ya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui
Bagaimana? Apakah kita beda-bedakan? Tidak. Kita tetap bersatu. Tidak membedakan ya nak, karena kita adalah sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah. Itu dia tadi. Selanjutnya, kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 adalah yang pertama, manusia itu diciptakan 2 jenis. Jadi manusia itu nggak ada 3, nggak ada 4 jenisnya. Ya kan? Kalau sampai 4 jenisnya udah lain itu, ya kan? Manusia itu diciptakan ada 2 jenis, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya kan? Ayat ini jelas bahwasanya jenis manusia itu hanya 2, bukan 4, ya kan? Seperti yang sering disebut manusia hanya laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bences atau tidak ada yang wandu. Itu dia tadi. Ya, nggak ada bencong, nggak ada apa namanya? Boy, nggak ada nak. Jadi 2 jenis kita. Yang kedua, isi kandungan surah Al-Hujurat yaitu manusia itu diciptakan dari hubungan antara laki-laki dan wanita. Paham ya? Bukan dari tanah. Sebagaimana Nabi Adam. Nabi Adam memang nggak diciptakan dari tanah. Kalau kita diciptakan, anak cucu Adam itu diciptakan dari saripati tanah. Itu dia tadi ya. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, kalau kita diciptakan dari saripati tanah yang dimakan kaum Adam dan Hawa sehingga menjadi sel telur dan sel sperma. Itu dia tadi. Nah, kalau bicara seperti itu nanti kita lari ke pelajaran biologi ya nak ya. Nah, seperti itulah manusia itu diciptakan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka jadilah kita, ya kan? Oke. Yang ketiga, kenapa Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini turun kandungannya? Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Itu dia tadi ya. Oke. Sudah selesai hari ini pelajaran kita. Ibu Umi ada tugas untuk kalian per kelompok. Ya, nanti Umi kasih tugas per kelompok, 1 orang 1 lembar, diskusikan sama kawannya jawabannya. Ya, lalu nanti per kelompok mempresentasikannya ke depan, ya nak ya, per kelompok. Jadi ini Umi bagikan LKPD-nya, ya, 1 kelompok 1, ya, diskusikan. Oke. Ini untuk kelompok 1.
hari. Peserta didik juga mengetahui hukum bacaan tajwid Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan diantaranya gunnah, mad, dan qalqalah. Oke anak Umi semua, banyak sekali manfaat kita membaca Al-Quran. Selalu Umi katakan, kalau kita membaca Al-Quran tidak banyak kali pahalanya. Karena satu huruf aja yang kita baca. Misalnya tadi Quran Surah Al-Hujurat, ya itu kan berarti satu huruf. Itu kita dapat 10 pahala. Ayyuhan ada berapa huruf itu, tambah alif, tambah ya, tambah a, ya kan ada berapa kali tak, kalau misal 4 kali 10 berarti kita dapat 4